menjadi penerang terhadap rumah ini, menjadi penerang terhadap keluarga semuanya. Hati kita terang, kemudian tempat kita juga dijauhkan oleh Allah dari segala macam bala dan bencana serta gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Sebelum diakhiri dengan doa penutup dan doa arwah, nah, tadi Gavin nangis, marah. Di sini kali duduk di sini, nggak apa-apa. Paling haus anak kecil. Nggak apa-apa. Ya, biasanya anak kecil kalau baik, lanjutkan sedikit lagi. Ini baru jam berapa pada ini? 2:30 ya. Artinya yang penting memetik hikmah dari acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semuanya sudah memaklumi ya bahwa acara ini, sembelihan ini yang sudah disembelih hewan akikah itu adalah bukan sembelihan yang biasa. Bapak hadirin potong kambing, iya. Ngapain mau makan-makan itu nggak dapat pahala. Ya, Bapak potong kambing ya, ngapain mau syukuran rumah, itu tidak seperti ini pahalanya. Kalau sembelihan akikah ini hukumnya menurut sebagian sebagian ulama ahli fikih itu adalah hukumnya wajib. Berarti kalau melaksanakan dosa namanya wajib. Tapi wajib ulama semua para ulama ahli yang rojihnya, di semua ulama yang rojih atau yang lebih kuat pendapatnya, penafsir penyarah hadis ini adalah hukumnya sunatun mu'akadah. Akikah itu hukumnya sunnah mu'akadah. Apa itu sunnah mu'akadah, Alif? Apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau berurutan itu namanya adanya wajib. Wajib itu adalah yang paling tinggi hukum. Yang keduanya namanya sunnah, makanya India ya. Jadi akikah itu adalah sunnah yang mendekati wajib. Ini berdasarkan hadis. Yang pertama adalah hadisnya riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Albani. Hadisnya adalah ini. Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahanu yamassabihi wa yukhlaqu wa yatasaddaqu bi wazni syahidatan aw ma yu'adiluha wa yusamma, rawahu al-Imam Ahmad. Yang artinya setiap bayi yang lahir itu, setiap manusia yang lahir, kita semuanya Ibu, Bapak, setiap ada manusia yang lahir itu adalah tergadaikan dengan akikahnya. Maka kata Rasulullah, hendaklah dipotongkan seekor kambing bagi perempuan, 2 ekor kambing bagi laki-laki. Kapan disyariatkannya, dianjurkannya? Yaumas sabihi, pada hari yang ke-7. Ini hari yang berapa hari nih? Nah, hadis yang lainnya kata Rasulullah, kalau tidak sempat belum memungkinkan hari yang ke-7, hari yang ke-14. Hari yang ke-14 juga 2 minggu berikutnya belum sempat, belum waktunya dan lain sebagainya, maka hari yang ke-21. Hari yang ke-21 juga belum memungkinkan, tidak memungkinkan waktunya dan lain sebagainya, maka kapan saja. Sampai kapan? Selama-lamanya itu perintah tidak hilang. Udah setua ini, beliau ini sudah berapa umurnya sekarang? Berapa yang umurnya? 72 ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, perhatikan ini perintah. Kalau orang-orang yang sudah balik itu kayak Alif sudah balik, ini sudah dewasa. Umur 15 tahun laki-laki sudah balik, Bu. Walaupun dia tidak cenderung, tidak punya pacar, maksudnya tidak ada keinginan terhadap beberapa jenis. 16 tahun sudah balik, dewasa namanya. Bukan balik rumah, balik pakai G, balik, bukan pakai K.
Balik, artinya sudah dewasa, sudah harus melaksanakan ibadah dengan baik. Kalau dia sudah usia balik, dewasa, dia sendiri sudah punya uang, sudah punya harta, itu orang, itu anak, maka kewajibannya kembali kepada dirinya sendiri. Nah, kalau orang belum diakikahin, kembali kepada dirinya sendiri. Kalau sampai usia lanjut nih, kalau sampai eyang ini sudah setua ini belum akikah juga dulu, eyang kan membesarkan kamu biayanya zaman dulu susah, baru buat akikah misalnya, begitu, misalnya nih, kamu udah akikahin dulu, eyangnya cerita sama anaknya, kamu nak dulu sama ayah sama ibu belum diakikahin karena ibu anaknya banyak, berapa ibu anaknya 20, yang dulu kan lagi banyak-banyak ya, KB ya, keluarga besar, begitu. Sampai tidak sempat dan tidak kebagian untuk beli akikah, maka orang yang sudah dikasih tahu sama itu belum akikah, dia disunahkan mengakikahkan diri sendiri, beli sendiri, jangan minta sama orang tua lagi. Orang dulu dari akikah minta uang mana gitu, nggak punya uangnya, punya tanah jual tanya tuh nggak punya. Jadi kembali kepada diri sendiri. Nah ini hadisnya begitu nih, saya perhatikan. Jadi wah kan sekarang orang tua saya juga jangan-jangan belum akikah ya, sekarang sudah tidak ada. Bagi anaknya yang mampu dianjurkan dia bersedekah dengan berupa akikah, artinya mengakikahkan orang tuanya yang sudah tidak ada sekalipun. Tetap akan sampai. Hadisnya sahih dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, seorang ibu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya meninggal, bagaimana kalau saya hajikan dia, bagaimana kalau saya umrohkan dia, bagaimana kalau sholat? Dia mengatakannya kalau aku bersedekah untuknya. Kata Rasulullah, na'am, iya, yasiru, sampai pahalanya kepada dia. Begitu. Nah, ini akikah itu hukumnya sunnah muakkadah. Adanya wajib ya, adanya wajib. Berbeda dengan sedekah biasa, berinfak biasa. Kalau sembelih sekarang akikahnya disembelih, dagingnya dikasih sama orang, itu beda dengan ibu motong dibagi-bagi dagingnya, pahalanya beda. Karena dari awal niatnya sudah berbeda. Nih, abang ini, si abang ini, dia sholat tadi habis zuhur 4 rakaat, sholat sunnah. Yang pertamanya sholat zuhur 4 rakaat. Yang pertama sama yang kedua beda apa pahalanya? Beda. Yang pertama itu wajib. Kalau dia tidak melakukannya, termasuk orang yang kufur atau yang rusak imannya. Hadis Rasulullah SAW sahih. Kalau sengaja gitu, kecuali uzur, kecuali sakit, kecuali yang tidak bisa dia lalu sampai bablas itu, baru namanya diganti di qadar. Kemudian yang 4 berikutnya sholat sunnah, ba'diyah namanya. 4 juga sama, bacaannya sama, tapi nilainya berbeda. Ini begini hakikah itu. Saya lanjutkan hadisnya ini. Ini dalam kitab fikih ya, di HP ini ada kitab fikih Al-Manhaji namanya, dan beberapa kitab fikih seperti hadis. Kemudian setelah tadi dakikahkan, perintahnya wayuhlaku, artinya dihalku itu dicukur, dipotong rambutnya atau dicukur rambutnya. Ini perintah Rasulullah. Sudah dicukur rambutnya, tadi Ananda ini, Ananda Garfi ini, anaknya ganteng, rambutnya dikit. Rambutnya dikit. Nih, setelah dicukur, tadi kan simbolik tadi itu hanya simbolik aja. Diperintahkan maksudnya dicukur di sini bukan dicukur kayak tadi dipotong sedikit-sedikit, tapi digundulin, dibersihkan itu rambut yang bawaan dari perut. Setelah itu kata Rasulullah, wa yatasaddaqu biwazni syarhi fiddatan aw ma yu'adiluha. Diperintahkan Rasulullah pun nyuruh kepada putrinya Fatimah untuk cucunya Hasan Husain, setelah dicukurin itu rambutnya, ditimbang, kata Rasulullah, timbang itu rambutnya. Lalu Fatimah itu disuruh bersedekah seberat rambut si bayinya tadi, emas atau perak, au mayu adiluha atau penggantinya. Boleh bentuknya, maksudnya pengganti itu uang, Bu. Jadi diuangkan aja, nggak usah bentuk emas. Kalau emas kan satu orang, nggak mungkin nanti potong-potong gitu. 1 gram misalnya, ya 1 gram rambutnya dipotong-potong kan nggak bermanfaat. Digantikan dengan uang, dibagi-bagikan, dikasih sama orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, orang-orang terutama yang tidak mampu.
Ini maskernya dibuka pamit pesawat, insya Allah saya sehat, mudah-mudahan orang-orang sini juga sehat semuanya ya. Takutnya dianggap Pak Ustadz nggak ada mulutnya, nggak ada hidungnya, ada tutupan. Bisa turun dulu maskernya. Tadi pun tuh, itu ditimbang berapa? Ya gitu. Terus, nah berikutnya nih sudah dicukur tadi, sunnah bersedekah. Tapi kalau udah nenek-nenek, akhirnya siapa nenek-nenek dipangku dicukurin nggak usah. Kalau udah tua, akhirnya siapa ini kakek gitu, mana kakeknya dipangku digotong dicukurin nggak usah. Dua keliling. Nggak usah dikeliling kakeknya. Iya. Dikeliling apa? Apalagi yang nyukurin nanti ibu-ibu. Nah. Berikutnya adalah setelah itu baru wayusama dan diberi nama dengan nama yang baik. Nih, hadis ini menunjukkan adilatu min hadil hadisi anna Rasulullah qad qarana bainahu wa bainal amri bi tasmiyati wal halqi. Hadis ini menunjukkan harus membarengkannya akikah, dibarengkannya dicukur rambutnya, dibarengkannya dengan pemberian nama. Begitu. Zaman dulu begitu Rasulullah. Sebabnya ada begini, orang lahir sudah 30-40 siapa namanya belum dapat, belum ada gitu. Ada Rasulullah dibarengi namanya sama waktu akikah 7 hari Pak. Jadi akikah itu 7 hari dikasih nama dan dicukur rambutnya. Kalau kita sebaliknya ya, ini namanya Garfi jadi nyari dari sejauh hamilnya 3 bulan ya. Udah nyari nama biasanya kita. Begitu ketahuan di USG kata dokter ini laki-laki, dia cari nama laki-laki siapa ini. Padahal di sininya adalah dibarengkan ya, nggak apa-apa diduluin. Kalau diduluin, kalau kita nih acara gini Bu biasanya ada acara tasmiyah. Jadi tasmiyah itu saya bacakan ayat Al-Quran, nanti bayinya di depan saya ikrarkan namanya. Bahasa Sunda, bahasa kitanya terjemahannya bukan bahasa Sunda. Bahasa kitanya adalah wahai anakku yang tercinta, orang tuamu, ayahandamu, ibu bapamu dan kakekmu semuanya sepakat memberikan nama kepadamu, namanya ini bin ini. Mudah-mudahan kamu akan jadi anak yang diberkahi oleh Allah. Itu terjemahannya begitu. Ya. Tapi ini nggak ada acara tasmiyahnya ya. Jadi bacakan beberapa ayat sampai 3, 4, 5 ayat tentang mana tasmiyah itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Jadi ini sudah langsung namanya, sekarang sudah ada duluan namanya ya. Namanya Garfi Gapana Inyasi. Nah, sekarang saya sedikit menyampaikan tentang pemberian nama. Di dalam Islam, Bapak dan Ibu, pemberian nama itu adalah ada aturannya. Yang pertama ada pemberian nama yang haram hukumnya, yaitu nama-nama yang disandarkan kepada sesembahan selain Allah, seperti nama-nama patung, nama-nama berhala, nama-nama candi, begitu. Bahasa Arab hamba itu apa? Abdul. Kalau namanya candi apa? Nyerokidul. Abdul Nyerokidul. Itu boleh karena dia beli hamba Nyerokidul. Misalnya gitu. Kalau dia bahasa Arab di sini ada sebutannya Abdul Lata. Namanya hambanya Lata itu namanya atau nama berhala di zaman jahiliyah, betul Pak ya. Uzza juga dalam Al-Quran ada namanya siapa? Abdul Uzza. Nggak boleh haram karena dia menjadi hambanya berhala Uzza. Manat, salah satu nama berhala Abdul Manat, tidak boleh nama anak walaupun dengan bahasa Arab. Jadi tidak boleh nama-nama yang digandengkan kepada nama-nama setan. Abdul Syaitan begitu, Abdul Iblis nggak boleh. Nama hambanya Iblis ya, ampun. Ada nama-nama yang dianjurkan, yang diperintahkan ya, nama-nama yang baik, nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah, Asmaul Husna, Abdul Latif, Abdul Rahman, Abdul begitu, Abdul Razak, Abdul Fatah, nama-nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah. Itu nama yang dianjurkan. Ada nama-nama yang makruh, nama-nama yang makruh itu adalah nama-nama yang mengandung kepada arti yang jelek, yang buruk, ya. Nama yang dibenci atau yang buruk. Seperti mitul kalbi, apa kalbu itu? Anjing ya. Himar, apa himar itu? Keledai ya. Terus wanahwiha dan lain-lain nama-nama binatang, sapi, unta dan seterusnya gitu. Siapa namanya?
Abdul Kalbi, hambanya anjing. Jadi nggak boleh. Atau namanya nggak pakai Abdul juga. Muhammad Kalbi nggak boleh. Waktu di depannya ada Muhammadnya karena ada nama anjingnya begitu. Saya jadi namanya di Al-Quran lah, siapa namanya? Al-Baqarah, apa artinya Baqarah? Sapi betina. Baqarah ya? Siapa namanya? Si Al-Fil gitu. Al-Fil gajah ya. Jadi tidak boleh nama-nama yang ada di Ragunan. Boleh. Itu makruh hukumnya. Yang terakhir, nama-nama yang boleh ini, jadi bebas ya. Enggak mengandung perintah, tidak dilarang, boleh-boleh saja. Nama-nama seperti ini. Tadi Garfi, Bapana, Inias, ya boleh-boleh aja. Asal memiliki nama arti yang bagus ya. Yang bagus. Cuman dia secara susunan ininya kurang nampak Islaminya aja. Begitu kurang nampak nama itunya. Karena nama yang paling baik diawali dengan kata-kata Muhammad atau Ahmad. Ya, belakangnya terserah. Mau digabungkan nama ibu sama bapak boleh. Bapaknya siapa namanya? Abbas, ibunya Kokom, namanya Baskom. Jadi Ahmad Baskom boleh. Jadi itu nama gabungan bapak dan ibu. Saya punya cucu saya yang kedua namanya Hamla Nazmia. Itu dari saya. Hamla itu namanya Ilham, bapaknya, ibunya namanya Hamla Latifah. Jadi namanya siapa? Hamla Nazmia. Jadi itu gabungan. Panggilannya Hamla. Ya kalau belakangnya Ham, manggil bapaknya Hamla. Bingung itu namanya. Kayak Alif, Muhammad Alif bin Aris. Aris nama bapaknya. Kalau zaman sahabat dulu pun nama itu pasti ada digantikan kakeknya, pasti itu enggak ada. Ya. Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin, nah jadi namanya ulang-ulang lagi. Gitu. Anas bin Malik, padahal anaknya bapaknya Malik. Disebut Anas bin atau Anas ibnu Malik. Ibnu Abbas itu anaknya Abbas, disebutnya Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Dan begitu. Baik, nah ini biar tahu untuk cucu kita yang akan datang. Yang sudah eyang kasih tahu. Namanya siapa? Begitu, juga namanya. Si Alfil jangan, yang Alfil gitu, kasih tahu sama eyang. Karena sudah tahu ya. Nah, berikutnya adalah jam 2.36 ya. Ini baru 7 menit tuntunnya. Hampir 10 menit. Ya, baik. Nggak usah ngomongnya cepat-cepat tuh ya. Terburu-buru. Nah, sekarang baru hikmah. Jadi hikmah itu adalah manfaat dan rahasia di balik akikah. Kenapa diperintahkan akikah? Ini dia hikmahnya. Yang pertama adalah ihya sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah akikah yang pertama adalah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis disebutkan man qama bisunnati. Nah ini hadisnya nih, sahabat Anas bin Malik, dia mengatakan begini. Rasulullah memanggil aku, lalu dia mengatakan, ya bunayya in qadat tusbihatun siyarisa fi qalbika gisun hadin fa'al summa qala li ya bani wa dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis dari Imam At-Tirmidzi, hadisnya 2678 terjemahannya. Anas bin Malik mengatakan begini, wahai anakku. Jadi Rasulullah itu kalau sama anak kecil, walaupun bukan anaknya bilang anakku gitu, kayak guru sama murid ya. Wahai anak-anakku yang tercinta, anak-anakku yang kau cintai, begitu ya, bukan anaknya dia gitu. Bilangnya anak-anakku. Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang kecil, yang lucu, yang pintar ini, Anas bin Malik, dia begitu, wahai anakku, siapa orang yang bisa di pagi hari tidak berbuat dengki, iri, marah, musuhan dengan siapapun, hendaknya itu dilakukannya. Itu adalah sunnahku, akhlakku, kata Rasulullah. Rasulullah itu akhlaknya setiap pagi dia bersih hatinya dari permusuhan, dari kebencian. Dan itu merupakan salah satu ciri-cirinya amal orang diterima, diangkat. Karena bulan Sya'ban ini, dan termasuk juga bulan setiap hari Kamis sore, setiap subuh amal kita yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan, dilaporkan kepada Allah. Kata Rasulullah, orang yang tidak terima amalnya ketika dibawa oleh malaikat adalah orang yang di dalam hatinya ada sifat-sifat kedengkian dan permusuhan. Ini hadis sahih. Sampai Allah berfirman kepada malaikat, dipisahkan
Jangan dijadikan satu itu orang-orang yang sampai bermusuhan itu, yang masih bermusuhan itu. Bahasa Arabnya urku hatta yastoliha, tinggalkan dia. Terus kata malaikat, ini kapan udah terima ya Allah? Hatta yastoliha, sampai dia damai, itu baik lagi sama itu. Gitu. Kalau orang ini, contoh ini kan, kalau orang ini marah sama dia atau ini benci marah sama ini, selama dia marahan amalnya tidak akan diterima, semua amalnya, sholatnya segala macamnya. Sampai kapan ya Allah? Kata malaikat itu, ya Allah, kata malaikat, hatta yastoliha, sampai dia damai. Makanya dalam hadis kita sudah dengar semuanya, bermusuhan itu tidak boleh berapa hari, Bu? Kalau marahan 3 hari, Bapak. Kalau lebih gimana? Hadisnya Rasulullah bersabda, la yahidu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathati ayyamin. Terjemahannya, tidak halal, berarti haram bagi seorang muslim dia bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena kan nanti tidak diterima amalnya. Hari Kamis kan diangkat amalnya. Hari Jumatnya, hari Sabtu, hari Minggu, Senin diangkat lagi karena yang harian. Hari Senin kalau dia masih bermusuhan amalnya tidak diterima. Senin kan ada Selasa, Rabu, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya begitu diangkat amalnya tidak terima. Rasulullah waktu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kepuasannya hari Kamis kenapa? Kata Rasulullah, amalku diangkat oleh para malaikat, dilaporkan, disebarkan kepada Allah. Maka aku berpuasa. Nah, jadi tadi maka yang ini begitu. Termasuk adalah sunnah Rasul ini adalah akikah. Kata Rasulullah, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, yang melakukan sunnah-sunnahku, maka dia tandanya cinta kepadaku. Siapa orang yang cinta kepadaku, maka aku akan menjadi teman dia dalam surga. Hadis ini diriwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya 2678. Jadi melaksanakan ini Bapak dan Ibu semuanya di sini serta putra putrinya, akikah ini merupakan bukti cinta kepada sunnah Nabi ya. Jadi menghidupkan sunnah Nabi. Hikmahnya adalah menghidupkan sunnah Nabi. Yang kedua adalah hikmah akikah ini kenapa diperintahkan annahum habusun salamatuhu anil afati bi akifatihi. Bahwa anak ini dia akan mendapatkan bagian-bagiannya dari berbagai macam afat, itu adalah mara bahaya. Bahaya itu macam-macam, Bu. Ada bahaya dirinya, bahaya lingkungan, bahaya itu termasuk bahaya bahaya pergaulan kan ada juga. Nah, orang yang diakikahkan salah satunya adalah oleh Allah dilindungi, dijaga dari mara bahaya ini. Saya masih ingat tuh, masih waktu di sini sih ya, Alif itu Masya Allah, saya panjang umurnya, Ali panjang umurnya, bapaknya, ibunya panjang umurnya ya. Sampai berapa tahun tuh? Umurnya 16 tahun ya. 16 tahun, Masya Allah. Berkali ya, mudah-mudahan sudah Alif ya. Berapa pintar ngaji Alifnya? Ya Alif itu. Anak saya kan yang ketiga botot dia Alif sekarang kelas 3 Aliyah. Mondok dia di sana karena lagi pada di rumah. Ya Insya Allah. Tapi Alif harus rajin juga baca, itu bukan berarti. Iya setiap hari itu semuanya kita ini hadir. Bapak dan Ibu, kalau kita ingin barokah itu rumah kita diterangi, diberikan atau diundang rahmat Allahnya dengan baca Al-Quran. Setiap pagi Alif baca walaupun 1 halaman. Paling malas orang sehari semalam 1 halaman itu paling malas. Kalau rumah tidak dibaca ayat kursi lebih dari 3 hari, rumah ini dikuasai oleh setan. Siapapun begitu, hadis yang sahih. Setiap rumah yang 3 hari lebih dibacakan ayat kursi dikuasai oleh setan. Makanya kalau suami istrinya berantem nggak masalah aneh. Ditanya aja sama anaknya, Bapak baca kursi enggak gitu. Begitu, dikuasai oleh setan, Bu. Nanti anaknya yang bikin marah, istrinya bikin marah, karena setannya kan terus menggoda. Kalau nggak marah sama istrinya, nanti suaminya digoda oleh setan supaya cenderung kepada perempuan lain atau sebaliknya. Kalau gitu lewat anaknya, lewat ibu, macam-macam. Itu setan cirinya begitu. Ini hadis Rasul menyebutkan, apabila suatu rumah tidak dibacakan ayat kursi selama 3 hari atau lebih dari 3 hari, maka dikuasai rumah itu oleh setan. Kalau saya biasanya kalau makan nasi saya selalu baca ayat. Ya udah itu sambil masak nasi berarti. Nasinya nggak di mainin setan. Bu, ini hadis-hadis Rasulullah SAW nih dalam hadis
setiap mau tidur itu pasti baca ayat kursi. Ya, kata Rasulullah, siapa orang yang mau tidur baca ayat kursi, dia sampai pagi hari tidak akan diganggu oleh setan. Dan rumahnya tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk yang jahat. Gitu. Di sini suruh setiap malam Pak RT keliling, Bapak Ibu jangan lupa bayar kursi pakai sapeker. Jangan lupa bayar kursi. Gitu, satpamnya berhenti aja. Gitu. Hansipnya berhenti aja gitu. Yang mementingkan hansip di sono. Di sono jadi corong, dirampok gitu. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga. Yang menjaga hanya Allah. Manusia penyebabnya Pak, bukan berarti begitu, enggak. Jadi itu namanya sebab akibat itu. Sama dengan kita masker ini kan syariatnya usaha kita. Bersih itu adalah usaha kita, biar terhindar dari segala macam penyakit. Nah berikutnya lagi nih, jadi hikmahnya adalah menjaga keselamatan anak ini. Hikmah yang ketiga, awinnahu kasyam marhun layatimul istimtong bihi duna ayufa bila biha, yang artinya bahwa ketika ini menjadikan penebusan terhadap tergadainya dia di sisi Allah. Maksudnya tergadai adalah tidak akan sempurna dia memiliki anak itu kalau tidak diakikahi. Gitu. Jadi diibaratkan di sini syai'un itu sesuatu benda ya. Ya makanya sebutkannya syai'un sesuatu. Jadi sama dengan tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal. Bapak punya mobil, mati ya punya pusat. Di mana mobilnya digedein, dia makin nggak mobilnya? Nggak gitu. Bapak punya sawah, bukunya banyak, man, kalau kan nggak pernah ke sawah, digedein. Dia tidak bisa memanfaatkan dengan sempurna, begitu. Karena digedein begitu. Jadi anak itu begitu, tidak akan penuh dalam jiwa seorang ibu dan bapak, anak itu kebahagiaannya kalau tidak dikasih. Begitu. Berikutnya yang keempat, ni'matun minallahi ala walidayhi falabudda lahumma minasyukri alaihi. Yang kedua adalah sebagai rasa syukur. Ayahandanya sama ibunya ya, Pak Pupu sama Mbak Endah ini atau Ibu Endah itu adalah bersyukur kepada Allah karena mendapatkan rezeki yang berupa anak. Makanya diakikahnya. Ya, diakikahnya sebagai rasa syukur. Kalau kita bersyukur dalam ayat Al-Quran surat Al-Ibrahim ayat 7, lain syakartum la azidanakum, hafal ya ayatnya. Lain kafatun minna adzabil syadid. Kalau kita mensyukuri anugerah dari Allah nanti akan ditambah lagi. Itu kalau bersyukur kepada Allah rezeki, uang, materi termasuk anak nanti akan ditambah lagi. Tapi ditambahnya anak bukan berarti begitu anaknya bersyukur akhirnya nanti tambah lagi datang lagi. Belum tentu berupa anak, tapi ditambah keberkahannya, ditambah keberkahannya, begitu. Bukan berarti harus anaknya tambah terus sama keberkahan, begitu akikah, itu tidak. Maknanya adalah yang kelima sekarang hikmah akikah itu mu'allaqun syafa'atuhu bi laha atau lahuma di sini la yasma'u lahuma inna tatiflan wa lam ya'fu anhu. Jadi manfaat akikah itu hikmahnya adalah nanti anak ini akan menjadi penolong terhadap ibu bapaknya di akhirat. Kalau ibu bapaknya amalnya kurang, nanti akan membantu menolong masuk ke dalam surga itu adalah anak. Berikutnya adalah yang terakhir, yang keenam, bahwa akikah ini merupakan antakuna hirzan lahu minasyaitan ba'da wiladatihi kama kana dikruhi sallallahu ta'ala ila walihi birahmi hirzan lahu min dorori syaitan. Ini ungkapan Ibnul Qayyim Az-Zawji bahwa akikah itu adalah Allah akan dijadikan akikah ini sebagai sarana untuk membebaskan si bayi ini dari kekangan setan. Jadi bayi itu begitu lahir dia dibarengi oleh setan. Setiap manusia yang lahir itu sudah dibarengi, ditemenin sama setan. Setiap manusia ini semuanya namanya Qarin. Qarin itu adalah temannya dia. Nah, setan ini akan mengekang orang itu untuk berbuat baik, berbuat amalan-amalan akhirat. Makanya kalau saya dulu bercanda begini, kalau orang diajak ngaji, diajak sholat susah gitu, kamu tidak nikahin sih setan ini gitu. Tapi bapak jangan ngomong gitu, kalau punya tetangga itu namanya diajak sholatnya
Dia nggak mau sholat dulu, dia mau udah kayak kali itu sama bapaknya dulu. Setannya itu pun ngerangkul mulu gitu, dirangkul sama setan, dikekang. Ya. Jadi membebaskan anak ini dari kekangan setan. Begitu akikah ini, dia bisa melepaskan. Jadi begitu diakikahin, kekangan setan dia lepas jauh gitu. Nah kalau dia nanti ada diakikahin juga malas ibadahnya, itu pengaruh lingkungan bukan setan yang pertama tadi. Sebagaimana nih kata Rasulullah, sebagaimana dalam keterangan ini ya, dalam sebuah keterangan Imam Ibnu Al-Qayyim ini, sebagaimana adalah menyebut nama Allah itu, berdoa itu ketika akan meletakkan sperma ke dalam rahim istrinya, pun akan menjaga bayi itu dari gangguan setan. Makanya sebelum bikin anak itu kan ada doa ya Pak. Ini udah punya sendiri ya? Udah punya sendiri belum ya? Ya. Oh iya, masih muda ya? Emang masih muda. Yang punya, yang kalau Eyang yang sudah nenek-nenek gak usah dengerin Papa ini. yang sudah tua-tua nggak apa-apa. Jadi yang muda-muda dengerin nih. Sebelum bikin anak ya. Yang belum nikah yang tutup dulu yang belum nikah. Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitana ma razaqana. Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitana ma razaqana. Itu bacaannya. Jadi sebelum bikin anak itu disuruh bikin itu. Nah, begitu nanti jadi anak, maka anak itu di kandungannya sudah dijaga dan dilindungi oleh setan, dari setan. Ya. Jadi jangan kayak orang dulu di kampung Bu. Di kampung nih orang-orang dulu kalau hamil sampai sekarang juga masih ada. Bawa kalau itu Pak, bawa pisau, bawa gunting gitu. Itu apaan? Bagi hamil Pak Ustaz gitu. Oh, bawa gunting, iya biar selamat. Ya Allah ya Rabbi, itu ajaran animisme, dinamisme itu termasuk musyrik-syirik. Meyakini pisau, gunting, nih cincin kayak gini memiliki kekuatan yang gaib, itu adalah musyrik. Itu bukan kayak gitu sebelum bikinnya baca doa, setelah hamilnya baca ayat Al-Quran. Begitu. Jadi ini disebutkan tadi menyebut nama Allah, itu doa yang dituntut oleh Rasulullah tadi, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana itu. Orang yang membaca ini sebelum bikin anak, begitu nanti akan menjadi anak, maka anaknya dijauhkan dari gangguan setan. Darah-darahnya yang tumbuh dari si anak ini di janinnya adalah bersih dari sentuhan-sentuhan setan. Begitu lahir, ya itu tadi ini. Begitu lahir dianjurkan lagi, kan jadi balik lagi. Begitu lahir nanti datang lagi. Karena manusia baru, datang lagi setannya. Bagaimana untuk melepaskannya? Ini salah satunya adalah akikah, salah satunya. Sampai di sini saya cukupkan, sudah hampir jam 3. Dari awal sampai kita acara